Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Gitu. Dan di situ banyak hal miracle keajaiban bisa terjadi. Nah, lalu dihadapinlah gue dengan konseling online. Oh, gila. Wah, sumpah, itu tantangan banget asli. Gue merasa bodoh gue nih jadi psikolog gitu dah, harus begini. Tapi akhirnya gue bertahan. Lebih tepatnya mencoba menjalani. Akhirnya bisa. Dan untuk beberapa klien gue melakukan sampai terapi online nih ya. Ini nggak cuma konseling ngobrol doang gitu, nggak beneran terapi gue lakukan di online. Bisa-bisa aja ternyata itu sih Vin. Jadi gue tidak bersikeras. Nah penting nih, gue tidak bersikeras dengan cara lama yang gue pandang sudah bagus, yang gue bagus melakukan itu. Gue mencoba cara baru yang gue nggak suka, bisa sih. Itu sih satu pengalaman gue tentang experiential ya, mencoba pengalaman eksplor diri. Lalu kemudian gue juga ngedapetin ketika begini kerjaan kurang, gue tambah kreatif, membuat kerjaan lain. Tahu gue bosenan kali. Intinya gue bikin kelas support group sama kelas self healing online. Lagi-lagi online gitu ya. Gue bikin yang tatap muka mah iya udah biasa. Tapi ya udah. Lalu di situ gue bikin poster sendiri, bikin apa sendiri, caption sendiri, bikin nulis dan orang-orang suka ternyata sama narasi caption yang gue tulis. Jadi buat gue pribadi akhirnya dalam ini ya di poin pertamanya Viktor Frankl menemukan makna hidup, gue akhirnya merasa diri gue lebih keren sih dari sebelumnya. Gue secara profesional ada yang meningkat gitu. Dalam hal gue bisa adapt sama perubahan gitu kan, itu buat gue sih achievement banget, gila. Emang gampang adaptasi gitu kan. Udah gitu udah gitu gue ngerasa lebih kreatif terus terang sih. Dan gue gimana ya, gue nggak bisa menjawab terus terang andai kata kondisinya tidak pandemi dan udah begini aja lempeng aja nih, apakah gue akan kreatif begitu? Jawaban gue mungkin enggak sih Vin. Jawaban gue mungkin enggak. Itu sih. Jadi yang bisa gue bilang sama teman-teman tentang experiential value emang harus coba. Coba macam-macam, bahkan coba yang lo nggak suka. Jangan bersikeras sama pola lama, udah itu aja deh. Jangan bersikeras sama pola lama gitu. Experiential value apa lo tambahin dulu? Kan istilahnya kalau nggak ada yang berubah ya nggak ada perubahan, iya nggak sih? Iya Iya kan, kayak lo sekarang ngerasa menderita terus lo nggak ngubah apa-apa gitu. Iya. Penderitanya bakal tetap di situ, iya nggak sih? Benar-benar. Gue mau nyambungin sedikit yang kita omongin sekian minggu lalu. Ini iya nih, soalnya kesebut nih dari kita berdua. Kadang-kadang orang bilangnya kan bertahan aja kan. Memang pada realitanya lo bertahan aja musibah lewat, gitu kan. Tapi lo di situ doang, nggak ada yang bertumbuh dari diri lo gitu dengan hanya bertahan. Gitu. Makanya iya kan, makanya penting sekali lo kenal diri, eksplorasi diri, coba berbagai macam kegiatan untuk menemukan makna baru. Karena kalau kata Viktor Frankl, ya makna hidup tuh berubah-berubah usia gitu kan. Terus ya pas kita naik level pertumbuhan pribadi, makna hidup tuh berubah-berubah dan harusnya memang kita ganti. Contoh orang pacaran putus, nggak punya makna lagi, dia ngerasa bermakna berharga ketika bisa dapetin pasangan, bisa dapetin perhatian dan bisa ngasih perhatian gitu kan. Putus, tak, hancur dunia. Iya, eksistensinya hancur. Wah, gue nggak bisa survive ya, survivalnya terancam nih, iya kan? Nah disitulah sikapnya harus dirubah, yaitu ya udah lu cari makna baru. Nah makna barunya apa? Salah satunya ketemu di pekerjaan memang gitu, berkarya. Jadi salah satu jalurnya itu ya bekerja dan berkarya aja. Nah itu kan tadi lu sempat 3 nih. Kalau jalur keduanya apa tuh? Jalur kedua itu bahasa itunya sih penghayatan. Gue bahasa Inggrisnya apa lupa gue. Tapi pokoknya dimaknainya penghayatan sama apa, sama nilai-nilai kehidupan
nilai-nilai budaya, agama, spiritualitas. Sederhananya mungkin gini deh, orang naik gunung nih kan, terus kayak, wah gila ini keren banget nih alam, kayak gitu, menghayati keindahan, gitu. Atau ke galeri museum gitu kan, lihat lukisan, gila ini bentuknya gue nggak ngerti, pasti ada meaning tapi iya ada kode-kode Da Vinci Code nih di sini nih kali gitu. Iya menghayati. cuman apa namanya, gue berani ini deh, berani bilang gini deh, ada orang gitu kan yang dia mendengar lagu-lagu nasional nangis ya sih. Ada orang yang baca-baca kitab nangis ya kan. Ada orang yang apa ngeliat alam nangis ya kan. Bener. Dan nangisnya nangis enaknya ya, nangis haru gitu loh. Bukan nangis sedih. Nangis karena saking kagumnya, saking takjubnya. Iya. How experience gitu. Gitu. Jadi nomor 2 itu menghayati nilai-nilai, Vin. Nah artinya mungkin gue bisa apa ya, terjemahan lebih gampang adalah kita coba menghayati, memang coba mempelajari lebih dalam, nah memahami tentang kehidupan gitu maksudnya. Kalau di sini dari deskripsi lo itu kan, gue ingat nih, gue pernah diajarin kan salah satu virtue besar manusia itu kan ada 6 kan. Gue udah nggak ingat, bakal diajar dosen nih. Salah satunya itu transcendence. Wah. Salah satunya transcendence. Terpotong dong, Vin. Lo ngertiin transcendence apaan nih? ini bukan gue yang ngertiin, ini sih Iya kan. Nah, si transcendence ini diartikan kepada sesuatu apa namanya, kemampuan, bukan kemampuan sih ya, lebih ke kecenderungan. Virtue itu kan kayak suatu nilai yang kita miliki ya kan, suatu nilai yang kita miliki, kecenderungan kita untuk bisa mengapresiasi sesuatu yang lebih di luar daripada apa namanya, di luar daripada hidup kita, di luar daripada yang kayak lu bilang gitu, ngelihat awan, gila ini indah banget, kagum dan takjub segala macam sampai nangis terharu. Nah itu kan adalah kemampuan untuk transcendent, kemampuan untuk lebih daripada apa yang ada gitu. Jadi bagian dari transcendence itu apa? Itu gue diajarkan. Bagian dari transcendence itu nilai estetik, kayak yang tadi kan, ngelihat lukisan, ngelihat karya manusia, bahkan ngelihat alam itu kan termasuk, ya kan? Dan bisa menghargai, menikmati keindahan tersebut. Spirituality, ketika kita apa namanya, menjadi lebih spiritual, lebih memaknai hidup kita, lebih memaknai keberadaan kita dan segala macam. Tapi nggak cuma di situ ternyata. Salah satu bagian dari transcendent ternyata adalah humor. Lo pinter ngejok, lo pinter ngelucu, itu adalah salah satu jalur sebenarnya, ya kan? Atau salah satu jalur menuju transcendence itu. Kenapa? Karena ketika lo melakukan humor, ketika lo apa namanya, kayak ada konsep kan, humor itu pada dasarnya adalah tragedi. Ya kan, komedi pada dasarnya adalah tragedi. Iya, benar. Iya kan? Dalam tuh. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Ada tuh filsuf yang ngomong gitu, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Itu gimana maksudnya? Bayangin deh, apa sih yang bikin sesuatu lucu gitu. Kita coba pikirin deh, ketika kita menceritakan sesuatu yang lucu, sebenarnya pada dasarnya yang kita ceritain adalah sesuatu yang menyakitkan, ya nggak sih? Iya, benar-benar, betul. Iya kan? Simpelnya aja dah, salah satu komedi yang sampai saat ini kalau gue bilang ya tetap bertahan, slapstick komedi fisik, orang jatuh diketawain. Ya kan? Nah, tapi kalau gue bilang si filsuf ini apa namanya, komedi adalah tragedi plus waktu, ada sedikit yang kurang tepat. Kalau gue bilang komedi adalah tragedi plus jarak. Bagaimana kita memberikan jarak antara kita dan kejadian, supaya kita bisa melihat kejadian itu dari suatu sudut pandang lain, dan kita bisa olah itu sesuatu yang begitu menyakitkan menjadi sesuatu yang lucu. Sudah jarak.
Iya kan? Karena yang Heeh. bikin orang nggak bisa nemuin makna hidup ketika terlalu nempel sama musibah, Pit. Ketika dia Mm-mm. terlalu nempel sama emosi gitu. Jadi benar, di detach dulu, kasih jarak dulu gitu. Kasih jarak dulu biar kita bisa ngelihat. Nah, itu yang ini kalau menurut gue justru bagian yang penting. Kita mesti lihat Hmm. dulu gitu. Kita mesti lihat, kita mesti mengakui keberadaan musibah ini. Musibah ini nggak akan kemana, dia nggak akan lari. Gitu. Hmm. Tapi tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah mengolah supaya musibah itu bukan menjadi sesuatu yang sakit lagi. Ya nggak sih? Hmm. Ya, nah Jadi, nyambung yang lo bilang nih, jadi eh, ada konsep namanya post traumatic growth gitu kan. Jadi ya kalau diartinya kan berarti apa tuh? Perkembangan pasca trauma gitu kan. Mungkin yang orang-orang lupa dalam musibah, dalam kekalutan, dari situ walaupun kita kacau lah gila kan, sedown-downnya sejatuh-jatuhnya, tapi di situ juga ada kesempatan pertumbuhan yang besar. Kalau kita bisa ngelihat kesempatan itu ya, kayak kayak yang gue cerita tadi kan, wah gila, gue malah berasa kreatif banget tahun kemarin. Gak nyangka gue mm, bisa sekreatif itu. Jadi ada namanya post traumatic growth. Jadi ketika dalam musibah ya nggak melulu soal si musibahnya sih, tapi gimana soal kita bertumbuh. Itu yang kadang-kadang orang lupa tuh. Nah, makanya nilai ketiga si Viktor Frankl itu bilangnya attitudinal value. Jadi nilai sikap. Mungkin kalau gampangnya gini lah, pakai bahasa awam gitu ya. Cari cari hikmah kali ya. Cari hikmah gitu. mm, Jadi apa ya? Si Viktor Frankl kan menekankan yang namanya freedom of will, kehendak mm, bebas. Nah, yang orang lupa ketika dalam musibah dia tuh bisa apa ya? Bisa nulis maknanya sendiri gitu, bisa nyari maknanya sendiri, ya kan? mm, Ini musibah nih, corona nih, artinya apa? Corona sama dengan apa tuh? Nggak bisa hidup, nggak punya uang, ya gitu-gitu kan? Tapi kan dia mm, bisa nulisnya beda gitu, bisa write their own destiny kan? Corona sama dengan saya bisa kreatif, bisa cipta kesempatan baru, apalah. Jadi mm, apa namanya? Ketika orang musibah tuh yang jadi masalah nih ya, kalau dari si logoterapi nih, orang tuh mm, lupa punya pilihan sebenarnya gitu. mm. Kehendak bebasnya kayak kecabut gitu. Lupa dia kalau dia punya itu. Padahal manusia itu privilege itu yang paling keren. Satu-satunya Mm. makhluk yang dikasih kehendak bebas mau ngapa-ngapain terserah gitu kan, itu manusia doang. Jalan apa? Keren sih. It- Iya. kayak kehendak bebas. Ya, lu ngomongin gini, gue jadi inget gitu kan, kayak ini kan gue lagi kuliah psikologi. Jadi Hmm. sebenarnya kan akar dari psikologi adalah filosofi. Jadi gue diajarin juga tuh filosofi. Hmm. Ini salah satu cabang dari filosofi yang buat gue sih ini cabang filosofi yang favorit buat gue, ya kan. Apaan? Eksistensialisme. Mantap. Berat. Gila. Nah, eksistensialisme itu salah satu aliran dari filosofi yang mengemukakan bahwa ada dulu baru ada maknanya. Lo nggak Iya. mungkin punya makna kalau lo nggak ada gitu kan. Nah, Iya. ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena pada dasarnya hakikat manusia itu yang selama ini dipercaya bahwa kita datang ke dunia ini sudah diberikan apa namanya, sudah diberikan tugas tertentu, tanggung jawab tertentu, kita punya peran tertentu di dunia, itu dibantah semua. Hmm. Enggak, siapa bilang gitu kan? Lo ada di dunia mah ada aja. Gitu. Lo ada di dunia mah ada aja. Hmm. Maknanya mah belakangan. Malah beberapa dari filsuf eksistensialis dia bilang kagak ada maknanya. Gitu kan? Salah satu contohnya. Iya, lu ada di dunia itu nggak ada maknanya, Jir. Anjir, kalau mati gue, Buset. Lah terus gue ngapain di sini ya kan? Para mahasiswa langsung depresi semua. Nah, ini justru yang menarik, yang bikin gue apa namanya, kayak menetapkan bahwa uh, eksistensialisme itu adalah cabang filosofi yang favorit bagi gue. Kenapa? Karena ini kan, kalau kita nggak dikasih makna, maknanya suka-suka kita. Iya. Iya nggak? Hmm. Gitu kan? Nah, itu salah satu tokoh yang terkenal nih ya.
namanya Albert Camus, ya kan. Tulisannya Albert mah Camus. CAMUS, Camus. tulisannya mah CAMUS, tapi dibacanya kamu, soalnya dia orang Prancis, ya kan. Nah, si Albert Camus ini dia bilang tuh, dia memperhatikan orang kerja dari jam 9 sampai jam 5. Pulang rumah, paling nonton TV bentar, istirahat, makan-makan, tidur. Besok paginya lagi, keluar lagi tuh. Jam 9 sampai jam 5 gitu aja terus setiap hari gitu. Terus dia mikir kan, apa maknanya dia begini? Kenapa? Soalnya tiap akhir bulan dia terima gaji, awal bulan dia bayar tagihan, tengah bulan dia udah susah lagi. Siklus gitu aja, muter Siklus, ya. gitu ya kan. Terus dia Dan kita begitu, Pin. Orang kita, semua orang begitu kali. Kerja jam 7, iya, jam 8, balik jam 4, udah kayak robot aja. Nggak ada passion, ya, nggak exist. berasa kayak, lalu apa maknanya manusia ada, kan dia mikir kan. Ya, apa ini, Dok? Apa maknanya manusia? Nah, apa dia nggak merasa menderita? Dan ternyata memang orang-orang kayak gitu menderita, gitu kan. Jadi ini kita udah bicara di luar dari pandemi nih. Pandemi itu kayak penambahan penderitaan di atas dari ada ini, gila, luar biasa banget kan. Manusia itu menderita gitu. Gila, tenang dulu. Ini kan masih setengah jalan. Makanya kalau belajar eksistensialisme itu, kalau gue bilang ya, nggak boleh setengah-setengah. Lu setengah-setengah, lu yang ada depresi. Iya nggak sih? Kagak boleh, lu mesti belajarin sampai selesai. Apa maknanya, kenapa orang kayak gini gitu kan. Setelah dipikir secara mendalam, dia ditemukan tuh sama si Albert Camus. Menurut dia, manusia itu ada di dunia ini nggak ada maknanya. Apa yang dijalankan sehari-hari itu memang mendatangkan penderitaan. Makanya dia bilang, ancaman terbesar manusia itu apa? Ancaman terbesar manusia adalah bunuh diri. Bunuh diri baik secara fisik gitu kan. Tapi yang lebih parah adalah menurut dia bunuh diri secara filosofis. Gitu. Nah, apa maksudnya nih? Apa maksudnya bunuh diri secara filosofis? Bingung kan? Nah, dia bilang bunuh diri secara filosofis itu adalah ketika kita menempatkan makna atas eksistensi diri, tapi bukan berdasarkan dari pengakuan bahwa keberadaan dia itu nggak ada maknanya. Jadi tolak tuh, nggak mungkin kehidupan gue tuh nggak ada maknanya. Nggak, gue di dunia ini untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Jadi itu yang gue lakukan. Nah itu menurut dia adalah bunuh diri secara filosofis gitu. Saya ada di dunia ini untuk meneruskan keturunan. Meneruskan keturunan itu apa susahnya sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Prosesnya enak lagi. Ya kan? Nah, tapi kalau lu memberikan makna dari keberadaan lu hanya dengan itu doang gitu kan, kebayang nggak sih bahayanya? Nah, buat si Albert, iya kan? Nah, buat si Albert Camus inilah yang dinamakan bunuh diri secara filosofis. Kenapa? Karena saking nggak pengennya hidupnya nggak ada makna, jadi dia menempatkan makna yang datangnya bukan dari pengakuan bahwa hidupnya itu nggak ada makna. Gitu. Nah, jadi si Albert Camus ini, dia istilahnya kan orang orang jualan obat nih ya. Dia ngasih lihat masalah harus ngasih lihat solusi ya kan. Nah, solusi dia apa? Dia bilang jangan ditolak, tatap lekat-lekat itu bahwa keberadaan kita sebagai manusia itu nggak ada makna. Ditatap lekat-lekat, diakuin, dan memang dijalankan. Kenapa? Kalau emang hidup gue nggak ada makna dan itu memberikan gue penderitaan besar dan itu akan berujung berujung ke bunuh diri baik secara fisik dan filosofis, jalur satu-satunya adalah ya jangan bunuh diri baik secara fisik maupun filosofis gitu. Dia bilang ya jangan. Kenapa? Karena kita manusia, kita punya kebebasan, kita bisa melawan. Albert Camus ini semuanya itu adalah tentang melawan, rebel. Dia seorang rebel. Gitu kan. Nah, jadi caranya gimana supaya kita tetap bisa bertahan dalam ketidakadaan maknanya itu? Dia bilang
temukan solidaritas, temukan kayak yang lu bilang tadi, unitedness, perasaan unitedness itu harus ditemukan dulu. Ditemukannya gimana caranya? Lihat samping lu, lihat orang-orang di sekitar lu. Mereka kerja juga kan dari jam 9 sampai jam 5. Kayak zombie juga kan, tapi mereka tetap bertahan hidup. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka juga mengalami perjuangan yang sama. Mereka juga sedang memberontak sama seperti kita gitu. Nah, dari solidaritas itulah gitu yang memberikan makna bagi ketidakadaan maknanya ini. Gila, dalam banget kan sebenarnya. Tapi kalau dibilang pada dasarnya mah apa ya? Hidup itu suka-suka kita. Kita punya kebebasan. Bagaimana kita menyikapi hidup kita, ya kan? Makna dan tujuan hidup kita karena nggak dikasih dari awal, itu kan jadinya terserah kita, gitu. Iya. Nah, kayak ini, gue inget apa OOT dikit, tapi nyambung kok. Film Street Fighter 2. Kenapa Ryu nih, si Ryu, Ryu, kenapa kamu fighting? Kenapa kamu berantem? Saya fighting biar tahu kenapa saya fighting. Kamu kenapa bekerja? Saya bekerja biar saya tahu makna hidup saya. Kenapa? Biar cari tahu aja terus. Padahal nggak tahu apa. Cuman itu menentukan ini, Vin, sebenarnya kayak yang lo bilang. Apa ya? Pada kenyataannya kita nggak tahu kan. Kita ada di dunia buat apa gitu. Peran kita apa nggak tahu kan. Akhirnya cara taunya gimana? Ya udah jalanin dulu aja terus. Kerja aja. Apa berkoneksi sama orang biar tahu. Itu pun bakal tahu, nggak tahu juga sebenarnya. Ya udah, ketika kita pun ngerjain sesuatu kan kayaknya settle atau yakin di sini juga mungkin masih mikir ya, ini beneran nggak ya? Ya udah saya kerjain lagi aja deh untuk cari tahu makna saya apa. Kayak gitu aja terus bulet. Gitu aja terus-terusan. Cuma sebenarnya dalam hal ini yang lebih ditekenin adalah gini. Secara praktisnya adalah kayak lu kalau mendefinisikan diri lu atas satu hal tertentu, misalnya gue adalah seorang psikolog misalnya, gue adalah psikolog nih. Nah, ketika suatu saat lu ditemukan pada suatu kondisi di mana lu nggak bisa lagi jadi psikolog, lantas diri lu ini apa, ya nggak sih? Wah, gila, apa gue? Nah iya, nah makanya kayak salah satu ditawarkan dari cara pandang eksistensialis ini adalah ya karena ada dulu baru ada makna, makanya kita tuh dihindarkan untuk mendefinisikan diri kita terhadap satu hal doang gitu. Oh iya, benar. Iya kan, benar kan? Karena itu bahaya. Kalau kita mendefinisikan diri kita atas satu hal doang, ketika kita berhenti menjadi hal tersebut, kita berhenti ada, iya nggak sih? Dalam artian, lo sebagai manusia itu lo kalau dalam bahasa gue ya, gue lumayan radikal juga sih. Kalau dalam bahasa gue, lo merendahkan diri lo sebagai manusia, iya nggak sih? Ya lo, manusia itu indah gitu, manusia itu kompleks, dia bisa menjadi berbagai hal yang ada gitu, possibility-nya endless. Tapi lo mereduksi semua itu menjadi satu hal. Gue adalah psikolog, gue adalah seorang peneliti, gue adalah seorang pengajar, gue adalah seorang dosen gitu. Yakin. Gue adalah seorang ayah. Iya, yang bener aja gitu. Gue adalah seorang ibu. Nah, banyak banget nih. Aku gagal sebagai seorang ibu ini. Nah, lu gagal sebagai seorang ibu belum tentu lu gagal sebagai manusia. Iya, iya, benar. Sama ini tau Ben, gue bisa nyambungin omongan lo barusan ke sini juga nih. Makanya salah satu 100 tingkat stres gitu kan. Nomor 1 kan kehilangan pasangan gitu kan. Gitu. Nah, jadi nggak usah ngomong kehilangan pasangan dulu deh. Orang pacaran putus gitu kan. Itu kan berarti apa ya? Gimana omongan lo itu menjelaskan sebenarnya kenapa pengalaman patah hati itu parah. Karena mungkin dia mendefinisikan dirinya tuh di pasangannya, ya nggak sih?
Kalau nggak ada Mm-mm. pasangannya, kalau dia nggak pacaran, abis gue. Cease to Iya, exist. Gitu sih. keberadaannya hilang. Heeh. Iya, makanya apa ya? Ya makanya ini punya pegangan yang lain. Bukan pacar yang lain. Punya pegangan yang lain. Gitu. Kayak yang lo bilang, kalau seseorang apa namanya gagal jadi ibu, ya lo kan diri lo banyak. Dan gue suka Vin, yang paling kata yang paling gue suka ketika gue belajar filsafat ya adalah reduksi. Tanpa sadar memang kita akhirnya mereduksi diri kita, membatasi diri kita, ngotakin diri kita ke hal-hal yang sifatnya apa ya, fana. Iyalah bahasa gue kayak Biktu. Iya kan, ke hal yang sifatnya fana, membawa kita pada penderitaan gitu sih. Padahal sebenarnya ya diri kita tuh nggak terbatas gitu. Mm-mm. Iya benar. Jadi kayak kembali ke uh, Corona 2020 ini. Sebenarnya kan ya itu banyak orang yang kehilangan kerjanya, kehilangan mata pencahariannya, kehilangan kegiatan. Nah, bahaya di sini adalah ketika lu adalah orang yang mendefinisikan lu dengan pekerjaan lu. Ya nggak sih? Hmm. Gue adalah seorang apa? Gue adalah seorang akuntan handal. Tiba-tiba corona. Perusahaannya mesti cut cost. Dia dipecat. Ya Hmm. kan? Lalu bukan akuntan lagi sekarang. Jadi lo berhenti ada kan nggak mungkin. Hmm. Ya kan? Nah, jadi yang kita kan di sini adalah terampil menderita, mencari kebahagiaan. Nah, salah satu jalurnya itu adalah melalui proses pemaknaan ya. Tadi kan dari bekerja ya kan. Nah, sekarang pekerjaannya hilang gimana nih? Nah, adalah kita memaknai gitu. Hmm. Lebih dari memaknai lebih dari memaknai situasi dan kondisi yang ada saat ini, kita juga memaknai eksistensi diri kita, keberadaan diri kita, bahwa keberadaan diri kita itu lebih daripada satu hal di dunia. Kenapa? Karena kita Betul. manusia. Keberadaan kita sebagai manusia memungkinkan kita itu punya pilihan. Kita punya suatu pilihan untuk menentukan makna kita di sini itu apa. Apa yang kita jalankan di sini itu apa? Itu pilihan kita gitu. Kalau Hmm. misalnya gue nggak bisa jadi akuntan, gue masih bisa jadi yang lain gitu. Kayak gue nih, Hmm. uh, gue sekarang kuliah kan. Cara gue ngebayar kuliah gimana? Cara gue ngebayar kuliah adalah dengan ngajar. Nah, ngajar gimana gitu? Ngajar online, tutoring, dan hal ini hampir, kalau gue bilang ya hampir nggak mungkin terjadi kalau misalnya kagak ada corona nih. Gue kasih tahu Hmm. aja. Kenapa? Karena apa namanya? Klien lagi gila, cek ya. Murid gue. Klien juga, cuma posisinya murid. Cuma posisinya murid. Nah, karena murid gue ini kebetulan lumayan nih, ekspat. Jadi Hmm. kayak gue ngajarnya cuma bentar, gue terimanya banyak. Hmm. Cukup lah buat gue bayar kuliah, gitu kan. Nah, ini nggak mungkin terjadi karena kalau nggak corona. Kenapa? Karena si ekspat ini mati-matian. Pertama kali gue di kota, gue mati-matian diminta untuk datang ke tempat dia. Tempat dia di mana? Di BSD. Lah, gue kuliahnya di Jakarta Barat, cuy. Di Sleepy. Jauh, bro. Hmm. Itu nggak mungkin gue terima. Tapi karena corona, dia dia ini berani. Kenapa? Karena sekolahnya juga online. Ya nggak. Nah, jadi itu salah satunya, gitu kan. Tapi kalau misalnya gue membatasi diri gue cuman seorang psikolog, gue mantan guru, gitu. Gue mantan guru. Kalau misalnya gue membatasi diri gue adalah seorang calon psikolog. Itu kan bukannya menghentikan gue untuk menjalankan menjalankan hal yang membuat gue bisa survive ini, ya Hmm. kan. Hmm. Nah kalau misalnya suatu saat ternyata dia 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 putusin bahwa ya udah nggak usah ngeles lagi gitu, gue uh, kehilangan sumber mata pencarian gue yang gue pakai buat bayar kuliah gue apakah berhenti. Nah, kalau misalnya gue mati-matian mendefinisikan diri gue sebagai guru les, ya berhenti. Hmm. Berhenti juga. Tapi kan gue sebagai manusia itu enggak cuma satu jalur doang. Gue bisa melakukan banyak hal yang lain. Ya Hmm. kan? Gue pinter apa? Hmm.
selain dari pinter ngajar, ya kan. Gue latar belakangnya di bioteknologi, berarti gue bisa kerja di laboratorium kesehatan, itu masih mungkin, ya kan. Walaupun akan bakal konflik nih sama jadwal kuliah, tapi ntar lah itu gampang bisa diakalin. Kalau misalnya, terus gue bisa apa lagi? Gue bisa masak, gue bisa macam-macam. Kalaupun itu semua nggak mungkin dijalani, gue bisa belajar skill baru, ya kan. Jadi dengan kita mendefinisikan diri kita akan satu hal, itu justru kita membatasi diri. Dan kalau dari sisi evolusi, kita mengurangi kemampuan kita untuk adaptasi, untuk survive, ya kan, mengurangi fitness dari kita sendiri, gitu. Nah, ini tau kan, gak sih lo, padahal pelajaran biologi yang paling gue inget nih, Vin, terkait omongan lo tuh ya, kemampuan paling tinggi manusia, ini pelajaran biologi SMP SD kali ya, adalah adaptasi. Yoi, adaptasi. Nah, kita kan udah ngomongin tentang mencari makna lewat pekerjaan, cari makna lewat pemaknaan itu sendiri, gitu kan. Nah, yang ketiga apa nih? Yang ketiga tadi itu apa namanya? Yang kedua kan penghayatan. Oh ya, penghayatan. Ngerti nilai. Nah, yang ketiga udah lo omongin dengan bagus dari tadi, yaitu itu apa? Nyari hikmah sebenarnya, attitudinal. So kita nyikapin musibahnya gimana? Kayak tadi tuh nyikapin bahwa ya kita nggak bisa ngedefinisin diri di satu hal. Itu bahwa kita tuh infinite sebenarnya. Kita tuh everything semuanya. Gitu sih. Jadi kesikapan, Fit. Nyari apa sih? Nyari hikmah lah kalau bahasa awamnya. Nah, kadang lu berasa nggak sih kayak salah satu yang membatasi kita itu, kenapa kita nggak bisa melakukan semua ini adalah ya karena penderitaan itu ngebawa perasaan-perasaan yang istilahnya kayak kita tenggelam di dalam perasaan, ya kan, tenggelam di dalam semua perasaan negatif yang muncul. Saking takutnya kita nggak bisa ngelihat yang lain, saking marahnya kita nggak bisa ngelihat yang lain, saking sedihnya kita udah nggak bisa ngelihat yang lain lagi, nggak bisa ngelihat apa makna dari semua ini, kenapa 2020 kayak gini gitu, kayak kenapa gue diputusin. Skala kecilnya kan putus cinta, skala gedenya kenapa 2020 kayak begini, kenapa begitu nggak adil gitu kan. Hilang itu semua atas perasaan-perasaan itu. Nah, ini yang menarik, soalnya kalau di evolusi itu kan perasaan negatif itu tujuannya buat apa? Tujuannya itu untuk menyempitkan. Kita punya resource terbatas, dan resource terbatas itu harus kita gunakan untuk survive. Jadi emosi langsung negatif bertindak, kagak mikir banyak, kagak mikir malah ya, langsung bereaksi. Biar langsung reaksi, biar langsung kayak, oh ini ada sesuatu yang mengancam hidup gua, apa yang harus gua lakukan supaya sesuatu yang mengancam hidup gua ini hilang, gitu, iya kan? Nah, itu salah satu peran dari emosi negatif. Nah, kalau kayak begini, berarti emosi negatif itu harusnya diikutin aja dong. Sedangkan tadi kan kayak lo bilang, paradoks. Supaya kita bisa move on, supaya kita bisa lewat. Nah, emosi negatif itu harus dirasain. Nah, tapi pada saat yang sama itu juga harus diberi jarak. Nah, itu gimana tuh menurut lo? Wah, gila. ini jelasinnya gimana ya? Mungkin yang gampang gini deh, yang gue suka bilang ke orang-orang ya. Healing sendiri itu susah, hampir nggak mungkin, terus terang aja. Terutama kalau bersihin trauma, susah, hampir nggak mungkin bisa sendiri. Kenapa? Karena ketika sendiri, gini deh, belum lama gue dapat klien ya, dia kalau diem itu tuh berasa ada yang datang, tapi nggak halusinasi, Vin. Mungkin spektrumnya udah ke arah psikotik gitu kan. Berasa ada yang datang, sama ada yang berasa mau megang kaki. Ngeri nggak sih lo? Jadi kakinya suka dia gantungin gitu, gelisah-gelisah gitu. Kenapa? Karena kayak ada mau megang kakinya. Gitu. Itu hanya terjadi kalau dia diem.
Jadi selama ngobrol kagak terjadi. Tantenya kan bilang, tapi dia rajin mas. Ya iya bu, kan pikirannya terokupasi di situ kata gue. Jadi pas sesi tau nggak apa yang gue lakukan? Jadi kita diem yuk. Gue seru gitu. Nah, ketika diem apa yang terjadi? Bias muncul. Sampai dia lihat di bawah sofa. Ada apaan sih mas? Gak ada apa-apa. Serius? Iya. Nah, di sini gue mau nyambungin ke ini ya Pin ya. Di apa praktek meditasi. Nah, ungkapannya mungkin gue udah bilang di beberapa episode lain. Nah, jadi ungkapannya gini nih, yang paling susah dilakukan manusia adalah duduk sendiri hening diem. Dah, itu paling susah. Kenapa? Terjadilah sama klien gue yang tadi ya. Ketika dia diem, buar. Gejalanya pada bermunculan, berhamburan. Oke? Nah, yang mau gue bilang untuk menjawab pertanyaan lo adalah, gimana lalu ketika kita ngakses emosi jadinya healing, gitu kan? Bukannya hanyut. Bener ya? Iya. Nah, bener. Nah, gue mau kasih 2 hal aja yang gampang deh. 1, kita harus ngeluarin emosinya di ruangan yang aman, sama dengan orang yang safe juga. Kita ngerasa aman. Udah gitu aja. Itu cukup. Gitu. Jadi ada yang jagain gitu. Ada yang menjaga kesadaran kita di sini. Nggak lompat kemana-mana. Gitu. Artinya, dari omongan gue barusan ya, tempat yang aman, sama orang yang kita ngerasa safe juga. Artinya apa coba? Berarti yang bikin emosinya nggak keluar tuntas, seringkali apa coba? Karena emosinya ketahan karena situasi lingkungan. Karena orang ini nggak bikin kita bisa lepas juga cerita, ya kan? Coba kalau kita lagi sedih, emang lo mau nangis depan di stasiun gitu lagi nunggu kereta di halte bus atau di kereta di bus gitu kan nggak, harus kita tahan kan, iya kan? Iya. Oh kan? Iya. Dan kadang-kadang juga sama temen, sama pasangan bahkan kita kan nggak bisa keluarin semua juga, bener kan? Jadi kita nggak ngerasa safe untuk emosinya keluar gitu. Nah makanya kita perlu cari lingkungan yang safe, yang netral, biar emosinya bisa tumpah. Itu healing sendiri. Bahkan si terapis, sebutlah gue gitu ya, gue hampir nggak ngapa-ngapain Kim. Makanya salah satu definisi psikoterapi yang gue suka, dan definisi ini muncul di di perkembangan ini ya, neuroscience gitu ya, integrasi ke psikoterapi. Definisi yang paling anyar itu adalah psikoterapi sebenarnya bagaimana si terapis bisa bikin healing space, udah gitu doang. Bisa bikin healing space di mana kapasitas fungsi self healing si klien jalan sendiri. Gitu. Ini jadi ngingetin yang ini sesi-sesi kita yang sebelumnya yang pas kita ngebahas homeostasis, ya kan? Oh ya. Sebenarnya masuk ke kategori penyakit itu, masuk ke kategori penderitaan itu adalah karena fungsi homeostasis, fungsi kita untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita itu udah hilang, ya kan? Nah, untuk ngebalikin fungsinya itu, ya kita mesti melakukan sesuatu, menempatkan diri kita ke dalam satu situasi yang mengizinkan kita mengeluarkan apa yang membuat hal itu off balance, ya kan? Yang bikin gak seimbang itu mesti dikeluarin dulu. Benar. Dikeluarin bukan dalam arti ditolak gitu kan. Ditolak itu kan beda ya. Jadi kayak sebenarnya salah satu yang menarik juga buat dibahas gitu kan. Karena persepsi dan konotasi dari kata penolakan adalah mengeluarkan dari tubuh kita gitu. Enggak dijauh, dia bukan bagian dari kita. Tapi pada dasarnya penolakan itu adalah kita menekan apa yang ada di dalam kita dan kita kurung di dalam diri kita supaya dia itu nggak terasa di kita, ya kan? Dia itu nggak kemana-mana, dia tetap di dalam. Dan justru dengan kita mengurung itu, kita mengizinkan dia untuk diam, istilahnya kayak virus kan, dia diizinkan untuk berinkubasi dan menggandakan diri istilahnya. Iya nggak sih? Ya, makanya yang paling ini yang suka dibilang sama ini Pin, ungkapan orang yang ngalamin trauma ya, ini rasanya sama Pak kayak dulu pertama gitu. Ini
sedihnya, keselnya sama nih kayak dulu kejadian pertama kali. Nah, jadi seperti yang lo bilang itu tuh cuman dikekep sorry bahasa Jawa. Cuman dikurung doang di situ. Artinya emosinya tuh nggak berubah, bahkan emosi ketika musibah terjadi kan, emosinya tuh nggak berubah, rasanya masih sama. Jadi yang benar adalah ya diizinkan untuk dirasakan. Diterima, diakuin itu ada, diizinkan dirasain. Step selanjutnya apa tuh setelah diizinkan dan dirasain? Kalau lo nanya gua, habis itu udah otomatis. Serius. Habis itu ini gua sebagai praktisi gue lebih suka nyebut diri gue praktisi terapis. Sebagai ini ya, yang pendekatannya ketubuhan. Ketika kita sudah mengakui itu ada atau terjadi gitu kan, terus kita izinkan perasaannya muncul, maka fungsi healing tubuhnya udah jalan sendiri. Sisanya ngapain? Nomor 3 deh, ikutin aja gitu, ikutin aja apa yang terjadi. Artinya biasanya ada pelepasan. Nah, pelepasannya bisa macam-macam nih ya, mungkin nangis, mungkin teriak kali, mungkin kayak gini-gini mukul-mukul atau mungkin badannya kayak mau gerak gimana, ikutin aja. Itu tuh berarti badannya lagi pengen ngerilis, pengen ngelepasin gitu. Sisanya itu sih, Vin. Sisanya adalah yakin aja bahwa otak sama tubuh kita tuh punya caranya buat healing sendiri. Yang jadi masalah adalah karena kita tahan. Jadi proses siklus stresnya, kalau pakai bahasa lo proses hemostasisnya itu tuh nggak tuntas karena kita tahan. Gitu. Kalau kita ikutin pasrah aja, nah pasrah nih kan, nerima pasrah, biarkan itu terjadi, itu udah otomatis hilang sendiri, rilis sendiri gitu. Jadi yang penting benar-benar adalah keberanian untuk melihat penderitaan itu secara langsung, ya kan? Melihat penderitaan secara langsung, terima, dan gitu. Gila, ini menarik banget. Dan udah nggak kerasa udah jam 9.52 nih. Iya. Gue masih mau ngomong tuh tadi tuh. Udah kelamaan. Simpan buat yang lain. Soal healing. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita ngebahas healing di kesempatan lain aja. Iya kan. Jadi kan hari ini kita ngebahas gimana sih caranya kita terampil menderita supaya kita bisa menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ya gak usah dicari sebenarnya, ya kan? Gak usah. Cukup dari kita terampil mengolah penderitaan itu aja. Nanti kita ketemu sendiri kebahagiaan itu, ya kan? Gak usah jauh-jauh. Kayak gue nggak mau merasa kayak gini lagi lah. Kalau lo nggak mau, rasain dulu. Kenapa? Karena menarik lagi dari episode-episode sebelumnya kan kita bilang bahwa fungsi dari perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan marah, perasaan-perasaan yang bikin kita nggak enak itu adalah untuk sebagai sistem alarm, sistem yang memberitahukan kita bahwa ada sesuatu yang salah nih. Kalau ada sesuatu yang salah berarti ya harus kita ubah, ya, karena kalau kita menolak untuk merasakan, gimana cara kita tahu apa yang mesti kita ubah, ya nggak sih? Iya. Baiklah. Sampai sini aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Thank you. Thank you juga Ari. Thank you, Vin. Ngobrolnya. Kita ketemu lagi di Elaborasa tiap hari Jumat jam 8.30. Kurang lebih 1 jam. Cuman biasanya suka lewat-lewat dikit kayak sekarang. Iya. Ini gara-gara ini, Vin. Gara-gara IG udah 12 jam. Jadi kita nyantai ngobrolnya. Bener. Bagus lah. Ya udah kalau gitu, thank you semuanya sekali lagi. Thank you semua. Stay safe, stay healthy. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.